Halo, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mendoakan semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan dikelilingi keberkahan di setiap langkah hidup kalian. Apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini, semoga dimudahkan jalannya dan diberikan hasil yang terbaik, ya. Amin. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian merasa hidup ini penuh tanda tanya? Kayak, ada momen di mana kita ngerasa semuanya berantakan, nggak tahu harus gimana, tapi dalam hati kecil kita, ada suara yang bilang, ada yang salah nih, tapi apa? Pernah nggak? Atau malah kalian lagi ngerasain itu sekarang? Sebenarnya, kalau kita mau jujur, hidup kita sering banget dipenuhi hal-hal yang kelihatannya penting, tapi justru bikin kita makin jauh dari ketenangan. Dan di video ini, kita bakal coba pelan-pelan cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin hidup ini terasa kacau. Bukan cuma buat dipikirin, tapi buat kita renungkan, kita pahami, dan kita jadikan pelajaran supaya hidup kita bisa lebih damai dan bahagia. Jadi, biar obrolan ini lebih asyik, saya saranin kalian siapin dulu kopi, atau mungkin cemilan favorit kalian. Karena obrolan kali ini bakal santai tapi penuh makna, biar kalian juga nggak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini, satu persatu. Yuk, kita mulai. Berikut adalah narasi panjang dan mendalam untuk konten YouTube berjudul, "Ini Jawaban dari Semua Kekacauan Dalam Hidupmu." Narasi ini dirancang penuh gimmick untuk menarik perhatian, menenangkan jiwa, dan memberikan pencerahan spiritual. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti labirin yang tidak ada ujungnya? Masalah demi masalah datang tanpa henti. Kamu berlari, berusaha, tetapi tetap merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya tujuan semua ini? Kenapa hidupku kacau seperti ini? Jika iya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena di video ini, kita akan menemukan jawaban. Bukan sekadar solusi sementara, tetapi sebuah kebenaran yang akan membuatmu memahami makna hidup, dan mengatasi semua kekacauan yang selama ini menghantui pikiranmu. Bersiaplah, karena perjalanan ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Bagian 1. Menggambarkan kekacauan yang dialami banyak orang. Hei! Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu berantakan banget? Serasa nggak ada yang jalan sesuai rencana. Udah capek-capek berusaha, malah salah terus. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Rasanya tuh kayak kita berdiri di tengah badai, nggak tahu harus kemana, dan bingung kapan ini semua bakal selesai. Kamu pernah ngerasain itu? Kalau iya, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Kita semua, di satu titik dalam hidup, pasti pernah merasa kacau. Dan jujur aja, itu melelahkan banget. Kayak hidup ini cuma soal bertahan, bukannya menikmati. Tapi coba deh pikir, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa sih rasanya hidup itu nggak pernah tenang? Kamu tahu nggak, sebenarnya masalah utama kita tuh bukan soal pekerjaan, bukan soal orang lain, bahkan bukan soal keadaan hidup. Masalah utamanya itu, ada di diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Kadang kita terlalu sibuk, terlalu tergesa-gesa, sampai lupa buat benar-benar berhenti dan berpikir, apa sih yang sebenarnya bikin kita merasa kacau? Bagian 2, akar dari semua kekacauan. Kamu tahu nggak, kekacauan hidup itu biasanya muncul karena kita kehilangan arah. Kita terjebak dalam rutinitas, dalam tekanan, dalam ekspektasi yang kita buat sendiri. Kita ngejar ini, ngejar itu, berharap semuanya bisa bikin kita bahagia. Tapi kenyataannya, kita malah tambah stres, tambah capek, tambah bingung. Kenapa? Karena kita salah fokus. Coba deh jujur ke diri sendiri. Seberapa sering kamu berpikir bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana? Kayak, kalau aku punya pekerjaan bagus, aku bakal bahagia. Kalau aku punya pasangan, aku pasti tenang. Kalau aku punya uang banyak, hidupku bakal damai. Tapi nyatanya, setelah semua itu tercapai, hati kita tetap kosong. Iya, kan? Itulah akar dari kekacauan kita. Kita lupa bahwa kebahagiaan dan kedamaian itu sebenarnya nggak ada di luar diri kita. Semua itu ada di dalam. Dan kalau kita nggak sadar soal ini, kekacauan itu akan terus ada, nggak peduli seberapa sukses kita, seberapa kaya kita, atau seberapa banyak yang kita miliki. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tenang, kita bahas pelan-pelan. Bagian 3, menemukan jawaban langkah pertama.
Langkah pertama untuk keluar dari kekacauan adalah berhenti. Ya, berhenti. Kedengarannya simpel, ya? Tapi justru itu yang paling susah. Kita ini sering terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, sampai nggak pernah ngasih diri kita waktu untuk berhenti sejenak. Padahal, justru di momen berhenti itulah kita bisa mulai menemukan jawaban. Coba deh sekarang. Pejamkan mata kamu sebentar, tarik napas dalam-dalam, terus keluarkan pelan-pelan. Gimana rasanya? Tenang, kan? Kadang, yang kita butuhkan tuh bukan solusi instan, tapi cuma jeda. Kita butuh waktu buat mendengar diri kita sendiri. Buat berhenti ngejar-ngejar hal yang kita pikir penting, tapi ternyata cuma bikin kita makin jauh dari ketenangan. Jadi mulai sekarang, coba sisihkan waktu untuk berhenti. Nggak perlu lama-lama. Mungkin 5 atau 10 menit aja setiap hari. Di situ, kamu cuma duduk, diam, dan dengarkan apa yang hatimu coba katakan. Percaya deh, kamu bakal kaget sama apa yang kamu temukan. Bagian 4. Menemukan diri sejati dan koneksi dengan Sang Pencipta. Setelah berhenti, langkah berikutnya adalah menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ini nih, kunci dari semuanya. Selama ini, kita tuh sering lupa siapa kita sebenarnya. Kita pikir kita cuma manusia biasa yang tugasnya kerja, cari uang, ngurus keluarga, selesai. Tapi nggak gitu, teman-teman. Kita ini lebih dari sekadar tubuh. Kita adalah jiwa. Jiwa yang terhubung langsung sama Sang Pencipta. Nah, masalahnya, kita sering lupa tentang hubungan itu. Kita sibuk ngejar dunia, sibuk ngurusin hal-hal yang kelihatan penting, tapi justru lupa sama sang sumber dari segala ketenangan. Kamu tahu siapa dia, kan? Coba deh. Mulai sekarang, luangkan waktu untuk bicara sama Tuhan. Gak perlu rumit, gak perlu berlebihan. Cukup sederhana aja. Ceritakan semua yang ada di hati kamu. Semua kekacauan, semua rasa sakit, semua ketakutan. Percaya deh, dia mendengar. Dan ketika kamu benar-benar jujur samanya, kamu bakal mulai merasakan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang gak ada di mana-mana kecuali di hati yang terhubung dengannya. Bagian 5. Melepaskan dan berserah. Langkah selanjutnya, melepaskan. Dengar, kadang hidup ini berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita sendiri yang terlalu keras menggenggam. Kita nggak mau melepaskan. Kita terus bawa beban dari masa lalu, rasa sakit, kecewa, marah, bahkan ketakutan. Dan itu semua bikin hidup kita jadi lebih berat. Bayangin kamu bawa tas ransel yang penuh batu. Setiap masalah, setiap rasa sakit, itu kayak satu batu di dalam tas itu. Dan kamu tahu, semakin kamu bawa tas itu, semakin lelah kamu. Jadi apa solusinya? Lepaskan. Iya, lepasin batu-batu itu. Percaya bahwa kamu gak perlu menyelesaikan semuanya sendirian. Ada Tuhan yang selalu siap membantu. Kamu cuma perlu berserah. Coba sekarang, katakan ini dalam hati, aku melepaskan semua yang gak bisa aku kendalikan. Aku menyerahkan semuanya kepada MU. Gimana rasanya? Sedikit lebih ringan, kan? Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan artinya kamu percaya bahwa ada hal-hal yang gak perlu kamu tanggung sendirian. Bagian 6, hidup dengan kesadaran penuh. Dan langkah terakhir, hidup dengan kesadaran penuh. Ini penting banget, karena kita seringkali hidup di masa lalu atau masa depan. Kita terus mikirin apa yang udah terjadi, atau khawatir soal apa yang bakal datang. Padahal, hidup yang sebenarnya itu ada di sini, sekarang, di momen ini. Mulai sekarang, coba deh untuk benar-benar hadir di setiap momen. Ketika kamu makan, rasakan setiap gigitan. Ketika kamu ngobrol sama seseorang, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu lihat langit, nikmati keindahannya. Hidup dengan kesadaran penuh itu adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kedamaian. Jadi, gimana kalau mulai sekarang, kita coba buat hidup lebih sadar? Kita nikmati setiap momen, setiap detik. Karena disitulah, di momen ini, kita bisa menemukan ketenangan sejati. Teman-teman, hidup ini memang gak selalu mudah. Tapi percayalah, kekacauan itu gak akan bertahan selamanya. Kalau kita mau berhenti, menemukan diri sejati, terhubung dengan Tuhan, melepaskan, dan hidup lebih sadar, pelan-pelan kita akan menemukan jawaban. Hidup yang lebih damai,
lebih tenang, dan lebih bermakna. Kamu gak sendiri. Tuhan selalu bersamamu. Jadi, jangan pernah menyerah, ya. Mari kita jalani hidup ini dengan lebih tenang dan lebih penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabatku, kekacauan dalam hidupmu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah panggilan untuk kembali ke dalam dirimu, untuk terhubung dengan Sang Pencipta, dan untuk menemukan kedamaian yang sejati. Jawaban dari semua kekacauan ini ada di dalam hatimu, jika kamu mau mencarinya. Jangan pernah menyerah. Kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu bersamamu, membimbingmu, dan mencintaimu tanpa syarat. Percayalah, ketika kamu menemukan kedamaian di dalam dirimu, kekacauan di luar tidak lagi memiliki kuasa atasmu. Jika video ini memberi manfaat, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin, mereka juga sedang mencari jawaban yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan temukan kedamaianmu. Jadi, teman-teman, dari semua yang kita bahas tadi, intinya adalah hidup ini mungkin penuh dengan kekacauan, tapi jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Saat kita mulai berhenti sejenak, memahami diri, melepaskan apa yang bukan milik kita, dan berserah kepada Sang Pencipta, kita akan menemukan kedamaian. Hidup dengan kesadaran penuh dan menikmati setiap momen adalah kunci untuk melangkah lebih ringan dan lebih tenang. Semuanya nggak perlu sempurna, cukup kita terus mencoba, terus belajar, dan terus percaya. Pesan saya sederhana, hidup itu memang penuh liku, tapi jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan yang selalu menemani, dan ada diri kita sendiri yang selalu bisa kita perbaiki. Jadi, apapun yang kalian hadapi, hadapilah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Pelan-pelan, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jangan lupa, jadikan setiap pembahasan ini sebagai refleksi untuk diri kita sendiri. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi dengan orang-orang terdekat kalian, siapa tahu mereka juga membutuhkan insight yang sama. Dan tentunya, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai